Oke, ya, ternyata memang laptop yang perlu ditidurkan sebentar. Dan sekarang sudah. Dan selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman. Dan oke, so hari ini kita akan belajar dengan sesuatu yang agak sederhana dari sebuah item di bait Allah. Gitu. Seberapa banyak yang teman-teman sudah belajar tentang tabernakel, tentang bait Allah? Ya, bait Allah yang mana yang pernah dipelajari? Salomo pelajari? Ya, bait Allah Musa. Musa nggak bangun bait Allah. Pertama kali dibangun kan si Salomo ini. Tabernakel. Nah, kemah suci. Ya. Jadi kalau teman-teman mau pelajari ada beberapa sama, tapi ada beberapa signifikan yang berbeda. Karena mereka mengubah dari yang tenda kebangunan pada zaman Salomo pertama kali, dan terus sempat dihancurkan, terus dibangun lagi oleh raja yang lain dan gitu. Dan itu bagus untuk pembelajaran sejarah. Tapi ada satu item yang Tuhan rindukan untuk ada di dalam situ. Tuhan kasih perintah itu kepada umat Israel, dan ada beberapa Taurat pun menulisnya. Tapi saya ambil salah satunya di Imamat 24 dulu. Imamat 24. Ya. Imamat 24 ayat 5 sampai 9. Ya. Imamat 24 ayat 5 sampai 9. Saya baca yang ganjil, teman-teman baca yang genap. Oke? Sudah dapat katakan amin? Hah? Belum. Imamat. Leviticus. Ingatnya gampang kok. Imam Levi. Gitu ya. Jadi ini kitab ini memang tentang keimaman. Ya. So, kita ayat 5. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2 per 10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuhkan kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat dia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban untuk selamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah asli dari roti ini. Banyak sekali penelitian-penelitian yang terus bermunculan untuk macam-macam orang gitu. Karena ini adalah satu bentuk di mana tidak banyak dilestarikan. Artinya ini cuma ada satu keluarga yang pembuatnya. Resepnya cuma keluarga itu yang tahu. Gitu. Dan resep ini rahasia dan spesial karena ini roti bisa kuat 1 minggu. Fresh 1 minggu. Sabat baru diganti yang baru. Dan waktu pergantian itu baru dimakan sama mereka Harun. Nah, roti ini di dalam ruang, siapa yang tahu? Di ruang kudus, bareng menorah, bareng meja kemenyan, ukupan. Ya. Jadi dia ada di situ, dikatakan ada 2 tumpuk, buat 12, tapi ditumpuk 6. Nah, dia dan kasih kemenyan di atasnya. Kemenyan itulah yang membuat ini menjadi ingat-ingatan bahwa Tuhan, dan ini menjadi korban bagi Tuhan. Jadi tanpa kemenyan itu sebenarnya roti itu jadi roti biasa. Tapi begitu kemenyan itu diberikan, bahkan kemenyan ini punya resep spesial juga, tidak sama dengan kemenyan yang lainnya.
Jadi ketika kemenyan itu ada, itu membuat roti itu jadi kayak di legalisir bahwa ini untuk Tuhan gitu. Jadi persembahan korban bagi Tuhan. Gitu. Jadi keluarganya yang buat itu keluarga Korah namanya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi yang menyediakan itu keluarga Kehat, artinya yang dia menggantikan. Nah, kenapa kok resepnya ini dijaga? Karena tidak di-copy nanti. Ini di-copy bukan untuk dijual, bukan. Tetapi mereka nggak mau juga resep ini atau roti ini nanti dibuat untuk persembahan berhala atau persembahan Tuhan yang lain. Karena ini cocok banget untuk sajian. Kalau orang Jawa tahu kata sajen, itu sesaji yang dipersembahkan untuk yang dipuja. Gitu. Nah, roti ini diberikan itu sehingga dijaga benar-benar sama mereka. Banyak penelitian orang Yahudi mencoba untuk buat sama, tapi sampai hari ini belum tertuliskan kalau ada yang benar-benar mendekati, mungkin ya. Dan di ayat 5 dikatakan di situ adalah dia mengambil tepung yang terbaik. Dicatat dalam sejarah bahwa keluarga ini dia nggak makan dari tepung yang sama. Tepung ini disendirikan, dikatakan sangat putih dan terbaik untuk khusus buat roti ini. Mereka makan dengan tepung yang lain yang biasa mereka makan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kepentingan bagi mereka. Keluarga ini benar-benar mengambil itu sebagai sebuah tugas bagi keluarga mereka. Dan mereka terus menjaganya sampai dengan saat ini. Artinya, nggak ada satupun di luar keluarga itu yang tahu. Ada satu orang yang dia ngeklaim dia masih keturunan dari keluarga ini. Dan dia ngeklaim kalau dia tahu resepnya. Gitu. Tapi ya semua orang masih mempertanyakan apa benar gitu-gitu. Kan udah berapa lapis keturunan dan tiba-tiba dia muncul untuk ngeklaim bahwa dia dari keluarga ini dan tahu gimana. Dan itu bisa jadi hal yang sangat signifikan banget kepada budaya Yahudi, teman-teman, kalau benar-benar sampai ada yang nemukan dan masih ngingat resep itu. Dan beberapa teks bahasa Inggris dia pakai continual bread. Artinya bread itu terus-menerus ada di hadapan Tuhan. Jadi roti itu terus ada dan nggak ada di meja itu. Bahkan waktu masih zamannya Musa tabernakel, itu mejanya kan dibuat ada tempat untuk ngangkatnya. Jadi bahkan waktu diangkat pun rotinya harus tetap ada di atas meja itu. Cuma ditutup pakai penutup yang juga ada ketentuannya dia. Jadi rotinya itu selalu ada. Dan saya bayangin waktu mereka ganti hari Sabat, pohon meja itu nggak pernah kosong. Berarti mereka gantinya satu tumpuk mungkin. Ya, ambil satu tumpuk, ganti satu tumpuk, berikan lagi yang baru. Jadi itu selalu ada di situ. Di hadapan Tuhan, korban bagi Tuhan yang Israel lakukan itu selalu ada. Hal menariknya adalah, teman-teman, roti pada zaman itu, pada masa itu adalah hal yang utama di dalam kehidupan mereka. Minggu lalu kita bicara tentang mana. Mana itu jadi substansi yang mereka buat menjadi roti. Mereka nggak makan mana mentah. Jadi katakan di Alkitab mereka kumpulkan, mereka jadikan itu untuk buat roti. Mereka bakar. Jadi mereka buat roti kayak macam pizza gitu ya, berarti bakar. Terus dia makan. Nah, roti adalah makanan yang utama yang mereka punya, teman-teman semua. Dan susunan roti ini adalah menggambarkan setiap suku Israel itu mempersembahkan apa yang utama di dalam hidup mereka. Jadi makanya kenapa 12? Itu menggambarkan setiap suku taruh satu. Itu mewakili setiap suku untuk membawa korban api-apian bagi Tuhan melalui apa yang utama bagi mereka. Apa yang utama di dalam kehidupan mereka. Minggu lalu kita sedikit belajar tentang statement tidak hidup dari roti saja. Amin. Tapi dari sesuatu yang keluar dari
mulut Tuhan. Nah, ini dan kita bawa itu sampai kepada bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan itu yang membawa kehidupan kita. Yang notabene ujungnya juga roti juga. Roti kehidupan. Yesus bilang, akulah roti hidup. Jadi roti selalu konsisten, teman-teman. Selalu konsisten di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini selalu menggambarkan firman Tuhan. Roti selalu konsisten di situ. Nah, orang yang langsung ngajar tentang tabernakel atau bait Allah biasanya langsung bilang, pelita atau manorah yang bicara tentang Roh Kudus, ukupan atau kemenyan bicara tentang pujian dan penyembahan, dan roti bicara tentang firman Tuhan. Itu selalu langsung represent itu. Roti akan selalu bicara tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah apa yang keluar dari mulut Tuhan. Apa yang keluar dari Tuhan itu sendiri. Adalah apa yang sebenarnya kita butuhkan. Masih ingat hal ini yang kita bahas. Karena minggu lalu saya bilang, minggu depan kita akan bicara tentang roti lain, tapi yang masih rentetan. Sebenarnya waktu saya membuat ini sebenarnya satu kesatuan, cuma terlalu panjang kalau langsung jadi satu. Jadi ini tak bisa jadi hari ini. Jadi teman-teman semua, kita lihat di Keluaran 16 ayat 4 yang minggu lalu banyak teman-teman quote, banyak teman-teman baca ulang ayat ini. Siapa yang masih ingat tanpa buka? Keluaran 16 ayat 4. Salah satu ayat inti minggu lalu. Katakan di situ apa? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Waktu tak baca ulang teman-teman, ini menurutku agak lucu bahwa Tuhan akan turunkan roti tiap hari untuk mereka. Tapi kita belajar juga minggu lalu bahwa roti hidup adalah Yesus itu sendiri yang membawa kehidupan kepada kita saat ini. Dan kenapa menarik? Coba bayangkan kalau tiap pagi gitu Tuhan Yesus turunkan roti dari atas untuk kita makan. Itu akan menarik banget kita. Dan ini janji Tuhan untuk mengelola kebutuhan untuk mereka hidup yang utama. Masih ingat saya bilang tadi roti itu adalah hal yang utama bagi kehidupan mereka pada saat itu. Jadi apa yang Tuhan firmankan Bapak Ibu Saudara semua, ini bicara tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan. Amin. Apa yang Tuhan mau turunkan dari surga adalah sesuatu yang kita butuhkan. Saya mau garis bawahi ini lagi ya, minggu lalu mungkin lupa ingat. Ya. Apa yang Tuhan turunkan dari kediamannya, dari keilahian Dia itu adalah yang sebenarnya kita butuhkan untuk kita terus hidup. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Siapa yang hari ini lagi punya kebutuhan yang cukup, lumayan, butuh banget? Ada? Butuh banget ya. BEMS katanya bolak-balik ke ATM nggak bisa keluar. Gitu. Itu antara ke ATM-nya rusak atau memang Tuhan sedang mau ajar sesuatu gitu. Tapi bisa. Cuma uangnya nggak ada. Oh, itu lebih berat berarti. Nggak cuma dari ATM-nya. Let's do this teman-teman. Roti sajian itu di dalam bait Tuhan, amin. Di dalam rumah Tuhan. Roti sajian itu. Yang ditunjukkan ke Tuhan sebenarnya dari 12 roti ini adalah 12 suku itu menaruh harapan yang utama itu kepada Tuhan. Jadi Tuhan melihat tumpukan 12 roti itu
sebenarnya adalah sebenarnya 12 suku itu menaruhkan harapan hidup mereka, harapan kebutuhan mereka, harapan bertahan hidup, harapan utama untuk mereka terus hidup itu pada Tuhan. Nah, bagi umat Israel itu melihat roti ini adalah mengingatkan kepada apa yang Tuhan lakukan kepada mereka untuk selalu ada di atas kebutuhan-kebutuhan mereka. Untuk mengingatkan mereka kehadiran Tuhan itu selalu ada untuk memunculkan kebutuhan. Masih ingat tadi saya bilang lechem hapanim. Itu artinya sebenarnya roti kehadiran. Roti di mana roti itu bentuk dari kehadiran Tuhan. Di mana kehadiran Tuhan itu ada, kebutuhan kita itu dipenuhi. Wah, ini. Saya bukan mau khotbah ya. Injil kemakmuran ya. Tapi ini pemanasan dulu lah supaya kita agak dengar-dengar yang enak gitu ya. Enak bagi manusia ya. Gitu. Jadi kembali lagi saya ulang bahwa bagi umat Israel ini mengingatkan mereka tentang kehadiran Tuhan atas semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Kehadiran Tuhan atas semua pemeliharaan kehidupan mereka. Sehingga mereka terus bisa bertahan hidup. Terus ada. Mana turun dari surga, roti turun dari surga. Mereka bisa terus hidup di situ. Nah, mengingatkan mereka juga tentang hidup mereka itu cuma bergantung kepada Tuhan. Bayangkan, saya pernah bayangkan suatu ketika itu kalau aku di gurun pasir, belum pernah sih aku ke gurun pasir ya, paling ke gumuk pasir. itu pun panasnya benar-benar gitu. Dan bayangin 40 tahun kita ada di gurun pasir gitu. Gurun pasir kayak gitu atau padang belantara yang cukup panas dan kehidupannya aku rasa secara flash banyak cerita menanamkan itu, tapi roti itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua untuk mengingatkan mereka tentang bahwa kehidupan mereka itu di seluruh perjalanan kehidupan mereka cuma bergantung sama Tuhan. Apa yang Tuhan, waktu mereka butuh air bergantung kepada Tuhan, waktu mereka mau minum bergantung kepada Tuhan, mau makan bergantung kepada Tuhan. Itu benar mengingatkan kepada mereka bahwa hidupku ini hanya bergantung kepada Tuhan. Dan bayangkan itu sampai detik ini. Pernah Pak Bren dan Mr. Reza cerita tentang waktu mereka pulang dari Israel. Mereka lihat betapa mereka percaya bahwa ketika mereka terus kembali untuk konsisten, untuk benar-benar setia pada Tuhan lagi, bahwa Tuhan juga akan setia balik ke mereka. Akhirnya mereka setia lagi. Betapa mereka itu benar-benar tertanam bahwa hidup mereka itu bergantung pada Tuhan. Bukan bergantung kepada kesuksesan mereka atau kebisaan mereka. Dan Israel punya banyak alasan untuk mereka bergantung kepada kebisaan mereka, karena banyak juga terkenal mereka salah satu negara yang punya teknologi militer yang enggak bisa diremehkan. Mereka punya orang-orang yang pintar, mereka punya penelitian-penelitian yang sangat maju untuk dunia ini gitu. Tapi dengan mereka terus setia itu memperlihatkan bahwa mereka masih terus bergantung sama Tuhan. Bukan bergantung kepada kekuatannya sendiri, teman-teman. Bareng saya agak maju ke Kejadian. Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 12 sampai 14. Kenal Bapak Abraham? Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan. Kehidupan kita adalah di mana Tuhan hadir. Itu ada penyediaan dari Tuhan. Di mana Tuhan hadir, itu ada kebutuhan kita yang dipenuhi. Tapi lihat, tahu cerita ini kan? Semua tahu cerita ini ya. Abraham tiba-tiba Tuhan suruh, Abraham, kamu bawa anakmu, korbankan dia di atas gunungan. Dan yang dilakukan Abraham benar-benar cuma tinggal bangun dan pergi.
bawa si Ishak itu. Teman-teman lihat di ayat 8. Sahut Abraham, dia tanya, kan si Ishak tanya, loh mana ini dombanya mana gitu. Terus ayat 8 baru si Abraham jawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban baginya, anakku. Demikian keduanya terus berjalan bersama-sama. Padahal kalau teman-teman mau balik ke ayat 2, Tuhan nggak ada ngomong sama sekali Tuhan akan menyediakan domba. Bagi saya menarik sekali bahwa Abraham kenal siapa Tuhan banget sampai dia sepercaya itu. Makanya kenapa Abraham benar-benar sebagai disebut bapak orang beriman. Dia nggak main-main. Dia benar-benar percaya kalau Tuhan ngomong sesuatu, ya wes pergi aja, lakukan aja, Tuhan akan sediakan kebutuhannya. Dan ayat 8 ini tak baca sebagai kayak dia cuma jawab Ishak untuk nenang, ngayem-ngayem, tenang aja, Tuhan pasti menyediakan. Karena aku percaya bahkan sampai di atas sebelum domba itu muncul, dia masih dalam hatinya pasti, ini aku ngorbanin anakku loh. Gitu, ngorbanin anakku. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara semua, Abraham itu cuma fokus terhadap apa yang difirmankan Tuhan dan melakukannya. Dan Tuhan menyediakan untuk dia sukses. Jadi apapun kebutuhanmu untuk sukses teman-teman, Tuhan sediakan. Tuhan akan sediakan apa yang kau butuhkan untuk engkau sukses. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Supaya Abraham tetap bisa mempersembahkan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan sediakan. Yang supaya bangsa Israel bisa sampai tanah Kanaan. Siapa bilang Tuhan nggak mau kita sukses? Tuhan mau. Gitu. Habis sukses untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Dan selama kita melakukan apa yang dia perintahkan, di situ Tuhan hadir bersama kita. Di mana kehadiran Tuhan, itu ada penyediaan kebutuhan. Amin. Ada beberapa kata kunci di sini. Bicara tentang apa yang diperintahkan Tuhan. Yang kedua adalah kehadiran Tuhan. Yang ketiga adalah sukses menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang membuat bangsa Israel bertahan waktu malam hari? Karena Tuhan hadir dalam bentuk tiang api. Apa yang membuat bangsa Israel sukses dalam siang hari? Karena Tuhan hadir berbentuk awan. Apa yang membuat mereka bertahan untuk makan di pagi hari? Karena Tuhan hadir melalui mana? Apa yang membuat mereka bertahan waktu makan untuk malam? Karena ada Tuhan hadir melalui roti. Wah, burung puyuh. Pagi dia kasih mana? Sore dia kasih burung puyuh. Tuhan hadir, kebutuhanmu dicukupi untuk kita sukses. Amin. Seberapa banyak yang sudah pernah terima perintah Tuhan untuk lakukan sesuatu dalam hidup? Amin. Udah pernah? Dan terus merasa berat nggak bisa? Sometimes. Rasa, aduh Tuhan. Tenang aja, waktu engkau ada melakukannya, Tuhan hadir bersamamu. Dan mencukupi kebutuhanmu untuk menyelesaikannya. Amin. Siapa yang mau sukses di sini? Percaya enggak Tuhan menyediakan kebutuhan kita untuk sukses? Amin. Ya. Roti, ada kata kunci di sini. Roti, hadirat Tuhan, dan apa? Kebutuhan yang disediakan. Ya. Roti, hadirat Tuhan, dan kebutuhan yang disediakan. Di mana Tuhan ada, di situ ada kuasa.
Siapa yang bisa katakan ayat ini tanpa buka Alkitab? Kisah Rasul 1 ayat 8. Amen. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, dan seluruh bumi. Gitu. Ada roh, ada kuasa, ada bersaksi. Inti dari ayat ini apa, teman-teman? Tuhan memberi apa yang kau butuhkan untuk melakukan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Karena sebelumnya Tuhan udah perintahkan dulu apa yang harus kita lakukan di Matius 28 itu. Tahu Matius 28 18 20? Pergi. Ya. Itu perintahnya. Dan disinilah Tuhan bilang bahwa akan ada kebutuhan. Kamu butuh sesuatu untuk lakukan itu. Kamu akan butuh sesuatu. Dan Roh Kudus ini yang akan bawa kuasa ini adalah untuk kita bersaksi. Saya tahu kita semua familiar dengan konsep ini. Tapi saya mau teman-teman coba pahami lebih dalam. Bahwa Roh Kudus bawa kuasa untuk kita selesaikan perintah Tuhan. Bukan jago-jagoan, ya. Bukan untuk kita hanya jago healing, jago nubuatan. Ya. Enggak, untuk kita menyelesaikan Matius 28. Dan cuma itu loh sesungguhnya. Enggak untuk alasan yang lain. Untuk kita jadi saksi. Jadi kuasa itu supaya bekerja di dalam kita dan akhirnya akan jadi ada saksi. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan supaya kita sukses mengenapi perintahnya di dalam hidup kita. Ya. Dan perintah utama setiap kita, Matius 28, 18. Sampai sekarang kira-kira kalau engkau merindukan Roh Kudus, apa yang kau rindukan dari Roh Kudus? Apakah kuasa untuk bersaksi? Jujur aja jawab di dalam hati masing-masing. Terkadang saya enggak. Ya, jujur aja. Pernah terbersih saya pengen jadi hamba Tuhan yang super healing. Wah, super menyembuhkan. Dan saya minta kuasa dari Roh Kudus. Karena kan itu menjadi. Tapi sebenarnya supaya saya mau jadi orang yang jago nyembuhin orang. Walaupun ujungnya mau dibuat bagus-bagus ya enggak apa-apa motivasi itu. Ya, supaya orang banyak yang disembuhkan. Terus nama Tuhan dimuliakan yang benar. Kayaknya buat Tuhan apa buat Kira-kira pernah nggak terperangkap dengan hal-hal ini? Engkau rindu Roh Kudus, engkau rindu kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tapi sebenarnya ujungnya nggak untuk Tuhan. Nggak untuk menyelesaikan Matius 28 ayat 18, 20. Ya. Kita mau Tuhan menyediakan untuk kita suksesnya kita. Kita mau Tuhan menyediakan untuk kita sukses, planningnya kita. Gitu. Jadi malam hari ini sebenarnya kerinduan saya adalah kita semua refresh. Back to the main idea of Tuhan Yesus. Kenapa dia kirimkan kuasa kepada kita? Kenapa dia izinkan beri apa yang kita butuhkan? Dia berikan apa yang kita butuhkan. Kuasa ini, Roh Kudus ini, apa satu-satunya hal utama yang kita butuhkan untuk kita selesaikan perintah Tuhan. Amin. Satu-satunya. Kita lihat Keluaran 25 ayat 30, teman-teman. Ada satu identikal dari roti ini yang luar biasa. Yang tadi saya sempat singgung di awal, teman-teman. Keluaran 25 ayat 30. Semua paham sampai sini, teman-teman?
Amin. Yang paham katakan amin. Amin. Oke, ayat 30 salah satu bacakan dengan lantang. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanmu. Tadi sempat saya singgung adalah beberapa statement dalam bahasa Inggris mereka pakai continue. Dia terus ada di hadapan Tuhan. Gitu. Roti ini harus terus ada, selalu di tempat yang seharusnya. Harus ada di tempat itu supaya Tuhan bisa melihat sebuah korban, sebuah keberadaan bangsa Israel untuk terus ada di hadapan dia. Tuhan juga bisa hadir di dalam hidup mereka ketika mereka menaruhkan yang utama itu kepada tempatnya yang tepat. Untuk menaruhkan yang utama yang Tuhan selalu ada itu, adakan itu selalu ada di tempat yang tepat itu. Bahasa Jawanya always be at the right place. Wow. Kamu nggak ngerti bahasa Jawa ya? Selalu ada di tempat yang tepat dan selalu ada di situ. Gitu. Apa teman-teman akhir-akhir ini sedang seru-serunya mencari roti? Tiap pagi, gitu, tiap malam. Mencari kehidupan dari Tuhan. Kehidupan ini terlalu stressful banget. Terlalu berat. Kebutuhan yang ada itu menekan sampai kita, wah terlalu berat. Dan kita coba cari Tuhan untuk terima kehidupan itu. Cari roti kita. Atau kita cari jawaban Tuhan akhir-akhir ini. Dari sesuatu yang kita sudah doakan, yang sesuatu sudah kita minta, sudah kita mau cari tahu. Kita cari kekuatan dari Tuhan. Kita cari penghiburan dari Tuhan berhari-hari. Gitu. Kita setuju semua kalau roti sajian ini bicara tentang firman Tuhan. Roti selalu bicara tentang itu. Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Minggu lalu kita bilang bahwa yang membawa kehidupan kita adalah sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Roti itu yang membawa kehidupan dan kita mungkin menghabiskan waktu kita untuk mencari hal itu. Gitu. Tapi kita nggak akan dapat apa-apa kalau kita nggak di tempat yang tepat. Bisa nggak keluarga itu kira-kira tetap buat roti itu? Si Kehat dan Korah buat roti itu. Tapi nggak ditaruhkan pada tempatnya. Kira-kira rotinya akan berguna nggak di hadapan Tuhan? Di hadapan bangsa Israel itu represent yang tepat nggak? Itu roti akan menjadi ya roti aja. Ini teman-teman, ini mengingatkan kepada kita bahwa apakah kita benar-benar selalu ada di tempat yang tepat untuk benar-benar menikmati roti. Tempat yang tepat, posisi kita. Bicara tentang kadang otoritas, posisi kita di mana? Fungsi kita di mana? Posisi kesuksesan kita juga di mana? Kalau kita dengan kata sukses, itu kira-kira masih terbersit nggak kesuksesan kehendak kita atau enggak? Gitu. Kira-kira masih nggak kita ketika dengar kata sukses itu benar-benar udah 100% kesuksesan Tuhan? Posisi sukses kita itu masih di mana? Goal kita, sukses yang kita tuh masih mana? Benarkah kita sudah benar-benar mempercayai sukses kita adalah sukses Tuhan? Walaupun kita tahu loh. Walaupun kita tahu. Jujur aku butuh waktu untuk itu. Untuk mengubahkan kesuksesan yang saya persepsikan dengan kesuksesan yang Tuhan persepsikan. Mengubahkan kesuksesan yang persepsi saya menjadi kesuksesannya Tuhan. Paham tidak sih itu? Itu posisinya harus benar dulu juga. Keinginan dan motivasi kita. Tadi kita bicara tentang di mana Tuhan hadir, kebutuhan itu ada, dicukupkan. Dari di mana Tuhan hadir, roti ini bicara tentang hadirat Tuhan. Kita selalu ada di dalam hadiratnya. Apakah kita benar-benar menaruhkan hadirat Tuhan pada
tempat yang tepat di dalam hari-hari kita, atau sebaliknya apakah kita menaruhkan hidup kita di tempat yang tepat? Paulus bilang, jangan pernah bawa tubuhmu ke dalam dosa, tapi bawalah tubuhmu untuk beribadah. Itu salah satu ayat yang kata-kata Paulus yang menarik, karena itu kayak dia pakai istilah bawa gitu. Gimana kita bawa tubuh kita, wong tubuh kita ya kemana-mana kita pergi bareng gitu. Tapi dia pakai istilah membawa tubuh kita melakukan tidak benaran atau dosa, dan atau membawa tubuh kita beribadah kepada Tuhan. Apakah kita selalu membawa tubuh kita benar-benar ke dalam hadirat Tuhan? Kalau kita selalu berada dalam hadirat Tuhan, teman-teman. Matius 6 ayat 8 katakan, kamu belum ngomong pun aku udah tahu apa yang kamu butuhkan. Dia bilang, nggak perlu doa bertele-tele. Dikatakan di situ, kamu belum, karena sebelum engkau datang, dia sudah tahu apa yang kau perlukan. Ya. Jadi hadirat Tuhan itu, di dalam hadirat Tuhan, ketika kita mau datang ke hadiratnya, itu benar-benar mengubahkan apa yang kamu butuhkan. Apa yang Tuhan tugaskan kepada kita saat ini? Ada yang bisa kasih? Sandi mau share? Apa yang Tuhan lagi tugaskan ke kamu saat ini? Perintahkan. Persiapin diri aku untuk melakukan tugasnya dia, dengan membentuk setiap detail-detail dalam hidup aku harus diperhatikan untuk jadi orang yang jadi seorang yang bisa membawa teladan kepada orang lain. Oke, ada lagi? Apa Stanley? Saya sih ya ini apa lebih ke ini yang aku sampaikan, dan juga kayak tanggung jawab gitu. Dan sebagai itu kuliah kayak gitu, pemerintahan juga ini itu apa bergantung betul sepenuhnya pada Tuhan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan apa yang aku bisa. Amin. Ada lagi? Setiap kita punya sesuatu yang Tuhan sedang perintahkan untuk kita kerjakan. Ada yang bentuknya fisik banget, yang terkadang malah jauh dari hal rohani. Ada yang Tuhan perintahkan hal-hal yang sangat rohani. Contohnya, kamu harus punya waktu doa sendiri. Aku pernah ada masa-masa Tuhan tambahkan itu. Rachel hari ini sharing, dia katanya mulai doa 3 kali sehari kayak makan. Makan tuh ya 3 kali sehari itu. Makanmu 5 kali. Gitu. Jadi setiap kita ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, mau kita kerjakan. Gitu. Tapi pernah nggak putus asa dalam mengerjakan itu? Pernah nggak? Ya atau tidak? Ya. Pernah terpikirkan sih Pak, Untuk berhenti. terlalu Terlalu susah itu. Terlalu susah. Hamdan. Ya deh, Hamdan. Kenapa sih aku begini? Ya. tapi terpikirkan lagi yang ini apa, kemana kan seperti itu, bukan ke engkau. Aku nggak bisa kemana-mana sih, emang hanya Tuhan itu. Catat ini baik-baik dan ingat bahwa apa yang kamu butuhkan untuk mengerjakan hal itu Tuhan sediakan. Asal kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Asal kita tetap ada dalam tempat yang tepat, posisi yang tepat. Ingat apa setelah Tuhan ngomong di Matius 28. Terus habis itu di Kisah Rasul 1 Tuhan bilang, kamu jangan kemana-mana. Ayat 4 dia katakan itu. Jangan kemana-mana, tunggu di sini. Kalau mereka pergi, salah satu yang mereka pergi, nggak dapat juga mereka anggapan itu. Teman-teman, untuk ada di dalam hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan itu penting banget.
kita sama-sama mengerjakan hal yang sama. Minggu lalu kita cerita tentang mana itu. Ada yang sama-sama nyimpen sampai nginep. Tujuan dari apa yang sebenarnya sedang itu nggak terjadi. Jadi tetap harus pada tempat yang tepat. Apa yang Tuhan perintahkan saat ini, misalnya kuliah, kerja, tempat yang kursus ini untuk lakukan ini. Tapi Tuhan sedang mengerjakan hal itu. Ada Pak Gerwin di sini dan Cilina yang nge-gym terus. Wah, skripsi. Apa yang kau butuhkan untuk menyelesaikan hal itu, teman-teman? Tuhan akan sediakan. Terkadang kamu rasa discouraged, terkadang kamu rasa aku butuh kekuatan untuk lakukan ini, aku butuh ide untuk lakukan ini, bahkan aku butuh keberanian untuk hal ini, aku butuh perasaan untuk enjoy hal ini. Kita nggak bisa enjoy sama sekali apa yang sedang kita lakukan. Kayak semua hal itu nggak ngerti, nggak maksud gitu. Apapun yang kau butuhkan saat ini untuk kamu menyelesaikan apa yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan akan berikan. Tuhan tolong. Asal tetap ada di dalam tempat yang tepat. Pahami, Tuhan kasih domba ke Abraham tadi di mana posisinya? OTW. Nah, ya. Udah ke arah lagi ngerjain. Lagi posisinya yang ngerjain perintah Tuhan itu gitu. Kita nggak akan pernah dapat ide kalau kita nggak duduk coba ngerjain. Kita nggak akan pernah dapat kekuatan kalau kita nggak pernah berperang untuk. Ya. Banyak cerita Alkitab, amin. Salah satunya ketika bangsa Israel mau nyebrang sungai Yordan, mau masuk tanah Kanaan, masuk hidung, baru terbelah. Jadi mereka harus masuk dulu. Ya mulai melangkah masuk sini, wah, kok nggak ada apa-apa ya. Begitu udah mau hidung baru terbelah. Harus jalan dulu, harus ada di tempat yang tepat dulu untuk waktu kita ngerjain. Gitu. Kalau enggak kita miss. Termasuk dulu waktu remaja gitu ya malas doa. Saya berusaha untuk ada di tempatnya. Jadi wah, haleluyanya waktu gerak. Haleluya. Kadang 1-2 jam. Sudah bertobat. Tapi ternyata di mana tempat itu, terkadang Tuhan berbicara kepada saya, kadang Tuhan nguatkan, kadang Tuhan negur gitu. Nah, dikerjakan aja gitu. Dikerjakan aja. Kami hampir sedikit give up waktu training Syama gitu. Dan di-speng kok dia gitu-gitu aja gitu. Tapi kita coba untuk terus itu, Tuhan kasih penghiburan, Tuhan bahkan kasih kesempatan-kesempatan di mana Tuhan lihatkan hasil gitu. Kita pergi mana lihat sama berdiri sama bayi lain itu. Wah, you look angel Sam gitu. Waktu ada devil. Kalau nggak ada devil. Dan begitu ngomongin gitu, Sam, no gitu. Dia udah mulai dan itu Tuhan izinkan lihat hal itu, walaupun abis itu enggak juga gitu lagi. Ini Sam Nono sampai 5-7 kali, dia enggak juga. Tapi ada masa-masa di mana Tuhan lihatkan progres itu untuk kasih kekuatan. Tapi kalau kami enggak pernah ada dalam kondisi ngerjainnya, teman-teman, Tuhan enggak bisa kasih kita kekuatan. Tuhan enggak bisa kasih kita ide. Kalau bingung dalam planning misalnya gitu. Yang penting coba kerja. Duduk dulu aja. Tuhan kasih ide. Tuhan kasih kekuatan. Skripsi yang penting kerjain aja. Rachel udah sampai menipu orang tuanya. Karena dia saking give up-nya loh sama skripsi. Saking frustasinya skripsi. Padahal ya cuma kayak gitu. Tapi begitu dia balik ke tempatnya aja. Ngerjain aja. Tuhan selesaikan. Sandi pertama kali datang sini IPU, wah, haleluya. Tapi asal dia ada hadir di kelas aja, nggak cuma IP-nya karena bermasalah, kehadirannya juga bermasalah. Tapi begitu dia kehadirannya mulai 100% terus, otomatis dia karena yang penting dia ngerjain aja, yang penting ada di dalam itu. Jadi apakah kita di dalam tempat yang tepat saat ini? Hari-hari ini, apakah kita di tempat benar-benar ngerjain hal ini?
ngerjain apa yang Tuhan sedang perintahkan. Maka kita di posisi itu. Hal-hal simpel itu. Coba untuk terus ada dalam posisi itu. Jangan seperti itu, minta Tuhan tolong, tapi nggak di posisi ngerjain apa yang Tuhan panggil. Nah, berada di tempatnya aja. Gitu. Berada terus saja. Gitu. Matius 6:23. Matius 6:23. Dia katakan ini. Oh, ntar. Kok bukan ini ya? Oh, Matius. Sorry. 23. 32. 25, sorry. Habis itu baru 32, tapi 25 dulu. Ya, karena itu, yang Matius 6:25 udah dapat? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidup. Apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Sini saya garis bawahi dan lingkari keras-keras di situ. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Langsung saya tanya ke diri saya sendiri. Apakah benar-benar hidup itu lebih penting bagi saya? Apakah kehidupan yang keluar dari mulut Tuhan itulah hal yang terpenting bagi hidup saya? Hidup di sini pakai kata sahe. Itu artinya breath of life. Jadi yang diberikan ke Adam waktu itu. Kehidupan itu. Kehidupan yang daripada Tuhan itu. Yang keluar dari Tuhan itu. Apakah itu yang selalu menjadi hal yang terpenting dalam hidup kita? Jawab masing-masing di dalam hati. Seberapa penting pertanyaan berikutnya? Seberapa penting hidup dari Tuhan itu bagi kita? Kira-kira lebih pentingkah dari makanan? Lebih pentingkah dari waktu kita konsumsi sesuatu di Instagram? Lebih pentingkah dari waktu tidur kita? Apakah hidup ini lebih penting bagi kita? Karena sebenarnya sederhana untuk lihat orang itu mementingkan apa? Dari mana? Dari waktu yang mereka berikan terhadap sesuatu. Wow. Orang itu cuma makan terus. Berarti bagi mereka, bagi orang itu makan itu terpenting ya. Nggak boleh lama-lama, jadi cepet ya. Cepat ya. Hati-hati 7. Berarti kan waktu yang kita berikan. Berarti nggak boleh lama-lama makan, tuh harus cepet gitu ya. Jadi nggak terlalu penting kayak gitu. Dan kita belajar juga minggu lalu bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah bawa hidup. Nah, seberapa penting bagi kita kehidupan yang keluar dari Tuhan itu? Bagi kita, bagimu, apa hidup itu lebih penting? Ya, atau enggak? Ya. Atau kadang-kadang kalau ingat aja. Kalau lagi nggak kilaf gitu. Kilaf lupa. Apakah menantikan yang keluar dari mulut Tuhan itu terpenting dalam hidup kita? Apakah bagimu lebih penting dari makan? Ya, tadi katakan. Apa lebih penting dari mimpi-mimpi kita? Lebih penting dari ambisi-ambisi kita? Lebih penting dari keinginan kita? Lebih penting dari eksistensi? Wah, susah ngomong. Eksistensi.
Sekarang lagi zamannya eksistensi tinggi kalau teman-teman paham. Kenapa orang story terus gitu. Kalau gini, gitu. Itu apa sebenarnya yang dikejar mereka? Apa makan foto? Apa yang dikejar mereka? Satu kata, eksistensi. Bahwa mereka eksis. Mereka ada. Mereka masih hidup. Mereka masih in. Gitu. Kadang bahkan ada kekristenan yang masuk di sini. Mereka menunjukkan bahwa mereka masih pelayanan. Mereka menunjukkan kalau mereka terus dalam Tuhan. Mereka mencoba menunjukkan kalau mereka terus baik. Atau mereka menunjukkan bahwa mereka pelayanan yang lebih hebat. Coba eksistensi itu kadang-kadang kita nggak ngeh. Kadang kita punya sebenarnya dalam flash kita. Ya, pengen eksis. Itu semua kita. Cuma tinggal ada yang kelihatan, ada yang memperlihatkan, ada yang menahan-nahan, dan kadang-kadang meledak juga. Ada juga yang bisa ngontrolnya. Gitu ya. Semua orang selalu pengen terdepan, ya kan? Nggak cuma Yamaha aja yang terdepan. Semua orang pengen terdepan. Ya. Apakah kehidupan yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah harta yang terpenting? Terpenting daripada harta. Terpenting dari informasi. Terkadang aku tertegur juga kan. Sekarang aku lebih suka nonton berita gitu. Nah. Konsumsi berita lama, apalagi lah corona lagi seru nih, dolar lagi seru juga, ekonomi dunia lagi seru gitu. Keputusan signifikan di beberapa internasional ini lagi seru gitu. Itu menjadikan hal yang kita konsum lebih banyak di waktu-waktu kita. Kira-kira kalau sekarang ditulis 24 jam, apa yang kita habiskan dengan hal itu? Sekali lagi, roti selalu konsisten dengan dinyatakan sebagai bicara tentang firman Tuhan. Atau juga bicara tentang Yesus sendiri di Yohanes itu. Akulah roti hidup. Kita lihat di Imamat 24 ayat 9. Saya mau kasih satu value terakhir sebelum saya tutup. Imamat 24 ayat 9. Masih balik. Kita baca, kita mulai dari sini. Kita sudah belajar berminggu-minggu tentang imam. Amin. Dan kita percaya bahwa kita dipanggil sebagai imam dan raja. Dan kita dipanggil untuk melayani. Kita adalah imam itu. Dan katakan di sini adalah mereka memakan roti ini di mana? Diberikan tempat yang dikhususkan. Ya, disendirikan. Tempat yang memang dibuat atau nggak boleh dilakukan apa-apa, cuma itu gitu. Itu artinya. Maksudnya kudus itu sebenarnya ya cuma itu. Ya, tempat itu sudah disediakan, sudah disiapkan untuk menikmati roti itu. Dan roti itu nggak bisa dinikmati di sembarang tempat lain. Cuma di tempat itu. Sudah bisa di situ. Nah, roti itu cuma dimakan di tempat yang mereka sudah sediakan. Cuma bisa dimakan di situ. Dan nggak bisa dimakan di tempat lain. Kira-kira apakah kita punya tempat kudus di dalam hidup kita untuk makan roti? Ada nggak kira-kira? Di pojokan-pojokan yang disisakan untuk ini. Kita nggak benar-benar menyiapkan tempat untuk kita menikmati roti. Roti kehidupan itu. Untuk menikmati Yesus itu sendiri. Untuk menikmati firman Tuhan itu sendiri. Apakah kita benar-benar punya tempat itu? Enggak masing-masing. Saya sendiri nggak terlalu banyak punya tempat di siang hari. Makanya saya tambahin tempat di subuh. Siapin tempat khusus. Jam itu harus bangun dan nikmati Tuhan Yesus. Jam itu harus bangun dan makan roti. Seberapa capeknya, seberapa pusingnya waktu itu, seberapa sibuknya bakal hari itu, tapi saya akan terus pakai waktu itu untuk makan roti. Tadi masih ingat saya bilang roti ini nggak bisa dimakan kalau nggak di tempat itu. Mungkin teman-teman baca Alkitab tiap hari, tapi nggak dapat apa-apa.
Teman-teman coba pelajari sebuah hal tentang Tuhan, tapi nggak ada hidup. Karena jangan-jangan nggak siapin tempat yang kudus. Kita nggak makan di tempat yang sudah kita sediakan untuk makan roti itu. Kita nggak punya tempat yang benar-benar kita kuduskan untuk makan roti dari Tuhan setiap hari. Sekarang saya tanya, siapa yang punya jadwal khusus untuk makan roti? Ada? Ada lagi? Atau kasih sisa-sisa? Kalau sempat. Makanya nggak bisa makan. Dimakan si rotinya, tapi nggak ada dampaknya. Dimakan si rotinya, tapi nggak kudus. Dimakan si rotinya, tapi nggak hidup. Gitu. Nggak ada sesuatu yang bisa didapatin untuk hidup mereka. Dan imam makan roti itu di tempat yang kudus. Amin. Jadi kita makan roti ini di tempat yang tepat begitu. Di tempat yang kita sudah sediakan, bukan tempat untuk kamu menikmati Yesus. Di waktu yang saya sediakan itu, teman-teman, saya habisin cuma dengan menyembah Tuhan aja. Menikmati Tuhan cuma sama saya sendiri. Yang ada kita baca Alkitab, pikiran kita kemana? Yang ada kita nyembah Tuhan, pikiran kita kemana? Yang ada kita nyanyi bagi Tuhan, ingatnya jemuran. Karena hujan, waduh jemuran. Waduh, ya kan. Kadang seru waktu dulu ada doa gitu bareng gitu kan. Begitu hujan, dengar hujan, bres, langsung banyak yang keluar. Mereka ingat jaket mereka. Mereka ingat helm mereka. Walaupun kadang mereka ada, karena mereka nggak nyiapkan tempat khusus bahkan di hati dan pikiran mereka untuk menikmati roti. Teman-teman, hari ini adalah sebuah penguatan bagi kita semua untuk kita siapkan tempat khusus buat menikmati roti ini, supaya bawa kehidupan bagi hidup kita. Apapun yang terjadi, aku mau nikmati Tuhan waktu ini. Apapun yang terjadi, ini waktuku sama Tuhan. Secapek-capeknya aku mau menikmati Tuhan Yesus. Itu jadi kekuatan. Dan berapa waktu saya terus mulai sendiri. Jadi saya sempat nggak lakukan itu sepulang dari Kalimantan karena terus berubah. Kita bangun siang terus. 7 jam 8 jam 7 jam. Wah, harus balik nih. Harus balik. Kalau enggak, gini wah langsung pasti turun. Karena nggak ada hidup yang dimakan tiap hari. Akhirnya berubah. Waktu saya bangun jam 7 jam 8 itu teman-teman. Kadang masih ngerasa ngantuk. Tapi waktu saya bangun lebih pagi jam 5. Habisin waktu 1 sampai 2 jam sama Tuhan. Hari itu nggak pernah ada ngantuk-ngantuknya malahan. Dan ada satu ketika terus langsung yang kita buat-buat untuk jadi hidup, tidak. Yang menghidupkan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita hidupnya bahkan bisa mempengaruhi fisik kita. Kemarin kita belajar itu. Jadi di mana situ kita menikmati. Tadi ingat bahasa aslinya apa roti ini? Apa nih? Ini bicara tentang roti kehadiran yang hadir terus menerus, teman-teman. Hadiratnya itu terus menerus ada di hidup kita. Yang pertama ya pastikan apakah tempat kita benar, posisi kita benar di hadiratnya. Untuk terima hidup itu. Apakah kita benar-benar menyiapkan tempat juga untuk menikmati hadirat itu. Dan di mana itu ada Tuhan, di situ ada kekuatan. Di mana itu ada Tuhan, di situ ada penghiburan. Di mana itu ada Tuhan, di situ ada kebutuhan yang disediakan untuk kita sukses mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Kalau Tuhan sedang perintahkan untuk beresin kuliahmu, Tuhan akan kasih kebutuhan itu. Walaupun capek, walaupun pusing, walaupun nggak bisa paham-paham, ada aja dan terus ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan sedang
perintahkan engkau untuk membereskan keluargamu, mendidik anak dan segala macam. Terus ada dalam hadirat Tuhan, kerjakan itu dan Tuhan akan memberikan kebutuhan itu. Engkau butuhkan untuk menyelesaikan perintahnya. Amin. Dan itulah roti sajian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.